Hari ini, politisi yang paling mahal itu bukan Jokowi, bukan Megawati, bukan Pak Prabowo, atau bukan juga Bang Surya, bukan. Politisi termahal di Indonesia itu namanya Anies Baswedan. Anda bayangkan, seorang Anies Baswedan, betapa sulitnya mengalahkan seorang Anies, atau betapa mahalnya Jokowi mengalahkan seorang Anies. Jokowi harus cawe-cawe, membelanjakan APBN untuk bansos hampir 500 triliun. Menggerakkan aparatur sipil negara, menggerakkan kepala desa, bahkan terindikasi TNI dan Polri pun dia gerakkan untuk bagaimana memenangkan atau mengalahkan Anies Baswedan. Disitulah kemudian saya berpikir atau berkesimpulan, ternyata tokoh politik yang paling mahal saat ini adalah Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, skenario dongkel Anies Baswedan, ya, satu hal yang tampaknya sangat menghantui karena ketakutan rejim dan oligarki. Tapi bagaimana itu, ya, satu orang yang disebut-sebut sebagai politisi termahal di Indonesia, karena untuk bisa mengalahkannya, ya, perlu ada parcok, ya, bersatu mereka untuk melakukan intimidasi kepada publik, ada sembako sampai 500 triliun dan seterusnya. Dan ke depan kalau sampai Anies akhirnya tidak bisa didongkel, ini malah petaka bagi para koruptor yang bersekutu dengan rejim, baik pada eranya Jokowi maupun Prabowo. Dan itulah mengapa kemungkinan skenario untuk menyingkirkan Anies itu akan terulang kembali. Saya katakan terulang kembali, pemirsa, karena sebelum nantinya, ya, di 2024 ini Jokowi juga ketakutannya itu kepada Anies Baswedan. Dan ketika Anies Baswedan itu masih bersama dengan AHY, maka cara yang paling mungkin untuk dilakukan itu ialah dengan mendongkel AHY. Jadi target utamanya itu adalah Anies Baswedan, karena presidensial threshold itu 20% saat itu. Kalau Demokrat bisa menyingkir, maka Anies tidak bisa nyalon, itu, ya. Tetapi Demokrat, ya, ini ada perbincangan khusus, ya, yang bocor ke publik antara orang-orang dekatnya Muldoko dan Jokowi, ya, tentang ketakutan Jokowi itu kepada Muldoko, dan gimana caranya mendongkel itu ialah dengan mendongkel menarik keluar Demokrat itu, ya. Tapi rupanya ada strategi yang baru, yang itu juga akhirnya dibocorkan oleh Prabowo Subianto tentang Caimin yang orang kita, ya, diumpankan ke Anies, dan Anies tergoda untuk mengambil Caimin, ya. Skenario besarnya adalah memang tidak apa-apa, yang penting Demokrat keluar, karena ini hanya tipu-tipu aja Caimin ini, ya, biasalah orang-orang PKB kan begitu kan, ya. Dan bukti itu ya semakin dikuatkan kalau memang Caimin itu menjadi orangnya, sehingga dia diangkat menjadi menterinya Prabowo lagi. Kalau dari PDIP dan lain sebagainya, seperti Ganjar sama Mahfud, karena mungkin agak serius, Mahfud mungkin milik juga pengen, karena akarnya juga PKB, enggak itu. Nah, kemungkinan skenario akan Anies Baswedan merajai di Pilpres 2029 itu semakin tinggi ketika Anies sekarang mempunyai ormas itu, pemirsa. Dan karena itulah, ya, konsolidasi bagaimana partai berkuasa ini yang tampaknya mengkooptasi semua partai yang ada itu tetap bisa menjaga. Tetapi apakah mereka tetap berada dalam satu keutuhan? Ya, itu belum tentu. Itu yang juga akhirnya menakutkan, karena keputusan dari MK yang mengubah tata cara Pilpres tahun 2029, dan rejim ini yang tampaknya tidak memuaskan bagi publik,
ya, hampir 1 tahun berjalan, ya, tidak bisa. Artinya kalau misalnya Anies sampai akhirnya lolos untuk menjadi capres, dan meskipun tanpa tunggangan dari partai-partai yang ada, ya, kabarnya nanti Gerakan Rakyat itu akan menjadi parpol tahun 2026 dan sekaligus bisa mengusung Anies Baswedan, bayangan yang akan terjadi adalah ada pengkhianatan internal di kubunya Prabowo. Apakah itu Demokrat, apa itu PKS, atau dua-duanya, atau bahkan juga partai-partai lain. Karena kalau partai-partai sekarang ini bertumpu untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dari rejim Prabowo, habis mereka. Karena publik sampai tingkat bawah itu sudah ngerti, ini rejim menyengsarakan rakyat sampai ke tingkat bawah. Dan karena itulah, ya, ketakutan ini gimana cara menyelesaikannya. Sementara hubungan yang kaku ditunjukkan antara PSI dengan Demokrat, ya kan? Bahkan dengan PDIP dengan Demokrat juga kaku, dan ini menyulitkan Prabowo. Di samping usianya memang sudah sangat uzur begitu. Jadi memang cukup berat yang dihadapi kelompok ini, dan hampir semuanya nanti kalau ekonomi ini gagal, yang diharapkan adalah Anies Baswedan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.